Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat sehingga dapat menerima materi yang saya sampaikan dengan baik. Nanti kita ketemu di kelas untuk berdiskusi bareng jika ada materi yang kurang jelas saya sampaikan melalui video ini atau jika ada yang ditanyakan. Oke, hari ini adalah pertemuan ke-10. Saya akan membahas mengenai kebijakan dividen atau dividen equalizer. Silakan disimak dengan baik materinya saya sampaikan karena cukup banyak materinya. Sini saya akan jelaskan mengenai teori dan juga kasus, contoh kasus dan juga penyelesaian soal. Ya, saya akan share materinya. Oke, tadi saya sudah sampaikan ya bahwa hari ini kita belajar mengenai dividen policy, kebijakan dividen. Dividen itu apa sih? Gitu ya, nilai laba bersih setelah pajak atau EAT atau earning after tax dikurangi dengan laba ditahan sebagai cadangan bagi perusahaan. Jadi dividen itu adalah nilai laba yang dibagikan. Ya, dividen dibagikan kepada pemegang saham sebagai bagian keuntungan dari laba perusahaan. Jadi, laba perusahaan itu dibagi dua, ada yang dijadikan dividen yang artinya dibagikan kepada para pemegang saham, ada yang ditahan, kita biasa sebut sebagai return earning. Ya, tahan untuk cadangan bagi perusahaan atau bisa juga dimanfaatkan untuk ekspansi bisnis si perusahaan tersebut. Kemudian cadangan dari EAT dilakukan sampai jumlah cadangan mencapai minimum 20% dari modal yang ditempatkan. Ini sesuai dengan pasal 61 ayat 2 Undang-Undang PT nomor 1 tahun 1995. Nah, inilah EAT itu untuk siapa? EAT itu apa sih? Earning after tax, laba bersih setelah pajak. Ya. Earning after tax itu untuk siapa? Itu yang pertama adalah untuk pemegang saham. Ini tadi seperti yang dibilang bahwa ketika laba tersebut dibagikan, earning after tax ini dibagikan, itu artinya namanya bentuknya dividen. Dan ketika labanya ditahan, ini buat siapa? Buat perusahaan. Perusahaan untuk apa? Untuk cadangannya, untuk cadangan laba, atau untuk ekspansi bisnisnya dan untuk kegiatannya lagi misalnya. Untuk investasi perusahaan. Ini namanya return earning atau laba ditahan. Kemudian persentase dividen yang dibagi dari EAT disebut dengan dividend payout ratio atau DPR. Jadi dividen yang dibagikan itu kita mau tahu persentasenya, itu kita sebut sebagai DPR atau dividend payout ratio. Artinya rasio dividen yang dibayarkan atau yang dibagikan. Rumusnya itu apa? Rumusnya adalah dividen yang dibagi dibandingkan dengan EAT. Jadi persentasenya berapa sih sebenarnya dari laba perusahaan? Dari EAT ini yang jadi dividen yang dibagikan berupa dividen itu ada berapa persen? Ini adalah rumusnya. Ya. Jadi rumusnya adalah untuk DPR itu adalah dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham dibagikan dengan laba bersih perusahaan atau earning after tax. Nah, kemudian kalau kita menghitung persentase laba ditahan dari EAT, ini rumusnya adalah 1 min DPR. Ya, kalau kita mau tahu laba yang ditahannya, kalau tadi kan kita menghitung persentase dari laba yang dibagikan. Sekarang kita mau tahu persentase laba yang ditahan. Ini rumusnya, 1 min DPR. Artinya ketika kita sudah tahu DPR-nya itu adalah 40% yang dibagikan kepada para pemegang saham, dividen yang dibagikan kepada pemegang saham berarti kan sisanya berapa? 60%. 60% itu dijadikan apa? Dijadikan return earning atau laba ditahan tadi. Ya, rumusnya adalah 1 min DPR. Bentar ya. Baik, kita lanjutkan ya. Oke, tadi ini ya sampai ke sini ya. Kemudian sudah, jadi berarti kalau DPR-nya 40% berarti sisanya adalah laba ditahan atau return earning. Kemudian selanjutnya adalah kebijakan dividen. Suara saya kedengaran nggak ya? Oke, kebijakan dividen menentukan penempatan laba, yaitu antara membayar kepada pemegang saham atau diinvestasikan kembali dalam perusahaan. Jadi kebijakan dividen itu apa? Suatu kebijakan yang mengatur berapa sih sebenarnya perusahaan mau tahan labanya sebagai return earning, atau berapa sih nilai yang harus perusahaan
share atau yang perusahaan bayarkan kepada para pemegang saham sebagai dividen. Nah, laba ditahan merupakan salah satu sumber dana yang paling penting untuk membiayai pertumbuhan perusahaan. Seperti yang saya katakan tadi bahwa ini biasanya digunakan untuk apa sih dividen? Untuk ekspansi bisnis, untuk ekspansi perusahaan, atau bisa juga untuk kebutuhan perusahaan yang lainnya, atau untuk berinvestasi dalam bentuk lain. Nah, tetapi dividen merupakan arus kas yang disisihkan untuk pemegang saham. Jadi makanya harus ada kebijakan dividen nih, berapa persen yang mau dibagikan, berapa persen yang mau ditahan. Nah, kalau teori kebijakan dividen ada beberapa. Ini ada teori Modigliani-Miller atau teori MM. Dividen tidak relevan katanya. Terus ada teori the bird in the hand. Kemudian ada teori perbedaan pajak, ada teori signaling hipotesis, dan ada teori Cantor effect. Jadi ini nanti kita bahas satu persatu ya. Nah, teori Modigliani-Miller ini, Modigliani-Miller ini dikenal dengan namanya teori MM. Kelompok ini menganggap bahwa dividen tidak relevan katanya. MM ini mengatakan bahwa kebijakan dividen tidak mempunyai pengaruh terhadap harga saham perusahaan. Jadi menurut teorinya Modigliani-Miller atau teori MM ini nggak ada hubungannya kebijakan dividen yang mau dibagiin persentasenya tuh baik lebih besar dibagikan sebagai dividen atau lebih besar dibagikan sebagai return earning itu nggak ada hubungannya dengan nilai perusahaan. Nah, nilai perusahaan hanya ditentukan oleh kemampuan menghasilkan laba, bukan pada pembagian laba. Perusahaan untuk dividen atau sebagai laba ditahan. Tadi ya saya bilang ini, kalau di teori MM ini nggak berpengaruh kebijakan berapa persen laba ditahan, berapa persen dividen itu tidak berpengaruh menurut teori MM. Selanjutnya dikatakan bahwa perusahaan bisa saja membagikan dividen yang besar ataupun kecil, asalkan dimungkinkan menutup kekurangan dana dari sumber eksternal. Dampak dari pilihan keputusan tersebut sama saja terhadap nilai perusahaan. Jadi keputusan dividen tidak relevan, kata teori MM. Kata teorinya Modigliani dan Miller, tahun 1961. Kemudian ini asumsi teori MM, pasar modal sempurna di mana semua investor adalah rasional, ini asumsinya. Tidak ada biaya emisi saham baru jika perusahaan menerbitkan saham baru, tidak ada pajak, kebijakan investasi perusahaan tidak berubah. Jadi kalaupun ada kebijakan dividen, itu nggak mempengaruhi ini. Karena pasar modal sempurna, persaingan sempurna itu investor itu rasional, nggak berpengaruh sama, oh ketika perusahaan ini lebih besar membagikan dividen, maka nanti pemegang saham ini mau lebih banyak yang mau nempatin dananya atau yang membeli saham kita gitu. Jadi harga sahamnya naik. Itu kalau kata teori MM nggak ada hubungannya gitu ya. Jadi nggak ada hubungannya dengan nilai perusahaan, akankah saham itu akan naik, akankah saham itu turun yang terpengaruhi oleh kebijakan dividen, itu nggak ada menurut asumsinya teori MM. Kemudian yang selanjutnya adalah bird in hand. Ini teori dari Lindner 1962, Gordon 1963, dan Bhattacharya 1979 menjelaskan bahwa investor menyukai dividen yang tinggi karena dividen yang diterima seperti burung di tangan yang resikonya lebih kecil atau mengurangi ketidakpastian dibandingkan dengan dividen yang tidak dibagikan. Kelompok ini berpendapat bahwa peningkatan dividen akan meningkatkan harga saham yang selanjutnya berdampak pada nilai perusahaan. Jadi kalau tadi menurut teorinya MM, Modigliani dan Miller itu tahun 1961, katanya kebijakan dividen berapapun persentase yang dibagikan, itu tidak akan mempengaruhi sama nilai saham. Gitu, yang berpengaruh juga pada nilai perusahaan, itu nggak akan ada pengaruhnya, kata teori MM. Kenapa? Karena ini tadi nih alasannya si teori MM. Ya. Tapi kata teorinya Lindner, di teori bird in hand, katanya investor itu suka sama perusahaan yang bagiin dividen terus, karena katanya dividen yang diterima itu seperti burung di tangan, resikonya lebih kecil untuk mengurangi ketidakpastian dibandingkan dengan dividen yang nggak dibagikan. Artinya ketika perusahaan itu lebih besar membagikan dividen, kata teorinya si bird in hand ini, berarti nilai perusahaannya akan terpengaruh gitu, akan lebih baik. Karena yang dibagikan itu resikonya lebih kecil dibanding laba yang ditahan. Itu menurut teorinya bird in hand. Kemudian ini teori perbedaan pajak. Teori ini diajukan oleh Lichtenberger
dan Ramaswamy, mereka menyatakan bahwa karena adanya pajak, maka pendapatan yang relevan adalah pendapatan setelah pajak, adanya pajak terhadap keuntungan, dividen, dan capital gains. Para investor lebih menyukai capital gains karena dapat menunda pembayaran pajak. Oleh karena itu, investor mensyaratkan suatu tingkat keuntungan yang lebih tinggi pada saham yang memberikan dividen yield yang tinggi. Capital gain yield rendah daripada saham dengan dividen yield rendah. Capital gain yield tinggi jika pajak atas dividen lebih besar dari pajak atas capital gain, perbedaan ini akan makin terasa. Jadi di teori perbedaan pajak ini dilihat nih, ketika capital gain itu pembagian keuntungan atau keuntungan yang diperoleh dari penjualan saham. Ya, katanya si teori ini, mereka menyatakan bahwa karena adanya pajak, maka pendapatan yang relevan adalah pendapatan setelah pajak. Adanya pajak terhadap keuntungan, dividen dan capital gains, para investor lebih menyukai capital gains karena dapat menunda pembayaran pajak. Jadi teori ini dia lebih suka pakai capital gains dibanding dividen, karena dividen itu kena pajak, ya. Jadi dia lebih suka melihatnya dari keuntungan selisih harga jual saham. Ya, dia nggak suka kalau perusahaan di teori ini membagikan lebih banyak dividen karena dia melihatnya dari sisi pajak, pajaknya lebih kecil ketika dapatnya dari pajak atas capital gain dibanding dengan dividen. Ya, karena kalau bagi dividen pajaknya gede. Nah, itu untuk teori perbedaan pajak. Di sini ada contohnya, ini ada PTA, PTB, PTX, PTY, ada dividen yang dibagikan, kemudian capital gain, tax atas dividen, dan tax capital gain. Terus ini adalah bunga efektif ya, KE. Ini 14%, 15%, 15%, 14%. Coba kita lihat di sini penjelasannya. Kelompok ketiga berpendapat agar dividen dibagi sekecil-kecilnya. Sayangnya, analisis tersebut mengabaikan adanya biaya penerbitan saham baru atau biaya emisi, flotation cost. Coba kita lihat. Kelompok ketiga. Berarti di kelompok X ya, PTX ya. Coba. Biaya yang ditimbulkan akibat penerbitan saham baru adalah fee untuk underwriter, biaya notaris, akuntan, konsultan hukum, dan lainnya sebagai yang berkisar antara 2% sampai 4%. Dengan adanya biaya-biaya tersebut, berarti sebagai yang pegang saham diberikan kepada berbagai pihak atau flotation cost. Coba, ini lebih tinggi ya, dividennya paling dibagikan 12%, capital gain-nya 5%, kemudian tax atas dividennya 10%, tax capital gain-nya 20%. Ini besar ya di sini. Oke, ini KE-nya atau bunga efektifnya itu 15%. Oke, kita belum ini. Coba lagi ya. Jadi bila perusahaan memiliki dana untuk investasi, maka pada dana tersebut dibagikan sebagai dividen sehingga menimbulkan biaya. Biaya flotation ini tadi ya, biaya yang ini nih. Biaya emisi. Biaya penerbitan saham baru. Biaya yang timbul akibat menerbitkan saham baru adalah fee, banyak fee-nya, fee underwriter, fee notaris, fee akuntan, konsultan hukum. Jadi dengan adanya penerbitan saham baru justru malah meningkatkan biaya yang ada, biaya yang timbul. Oleh sebab itu mereka menganggap dividen sebaiknya dibagi sekecil-kecilnya. Ini jauh dana tersebut dapat digunakan untuk investasi yang dapat menguntungkan atau memberi NPV atau net present value yang positif. Nah, ini untuk keterangan yang ketiga nih, kelompok ketiga. Oke, sebentar saya lihat dulu. Ini teori MM, kelompok ketiga. Oke, perbedaan pajak. Belum sampai ke signaling hipotesis ya. Oke. Ini contohnya dari yang teori perbedaan pajak. Ya, jadi pajaknya ini lebih tinggi nih, 20%. Tapi di biayanya, di biaya emisinya, ini jadi lebih tinggi kalau kita bayar dividen yang besar. Oke, lanjut ya. Di sini nanti kalau ada yang kurang jelas boleh ditanya ya saat kita ketemu ya diskusi. Nah, Rozev 1982 dan Easterbrook 1984 menyatakan ada keyakinan bahwa semakin banyak dividen yang ingin dibayarkan oleh perusahaan, semakin besar kemungkinan berkurangnya laba ditahan.
Akibatnya perusahaan harus mencari biaya eksternal untuk melakukan investasi baru, namun biaya penambahan sumber pendanaan eksternal menjadi mahal karena adanya flotation cost tadi. Biaya emisi, akibatnya membayar dividen menjadi mahal karena meningkatnya kebutuhan untuk menambah modal eksternal yang lebih mahal. Jadi artinya begini, ketika tidak digunakan, kata si teori ini, selain pajaknya itu lebih besar untuk membagikan dividen dibanding dia mau dapat dari capital gain, itu dia bilang kalau misalnya dividennya terlalu banyak, ya laba yang dibagikan terlalu banyak, akibatnya perusahaan tidak punya modal sendiri gitu, perusahaan cari dana dari sumber eksternal. Nah, sumber eksternal itu lebih mahal kan, biaya bunga dan lainnya. Karena kenapa, selain biaya bunga, dia harus ada flotation cost tadi, harus biaya atas emisinya gitu. Ada biaya-biaya lain, ada biaya notaris, ada biaya hukum, biaya akuntan tadi. Kalau kita pakai dana bukan dari dana sendiri, bukan dari dana return earning. Karena dividennya terlalu banyak dibagikannya, ya. Oke, sebentar. Oke. Oke, lanjut ya. Tadi sama ya, ini masih di dalam teori yang sama, teori perbedaan pajak. Jadi selain dividen itu pajaknya lebih besar, kemudian membagikan dividen itu artinya kita apa namanya, akan menambah sumber pembiayaan dari eksternal dan akan menambah biaya-biaya yang timbul karena kita mengambil pendanaan bukan dari return earning tapi dari sumber pembiayaan eksternal. Oke, selanjutnya adalah teori clientele effect atau clientele effect teori. Menurut clientele effect teori, dividen puzzle atau perdebatan disebabkan oleh adanya investor yang berbeda, baik dilihat dari segi usia investor, kelompok investor, dan golongan. Perbedaan tersebut telah menimbulkan preferensi yang berbeda terhadap tinggi rendahnya dividen yang akan mereka terima. Investor individual dengan usia lanjut dan penghasilannya hanya tergantung pada dividen tergantung pada dividen payout. Jadi katanya investor yang individualnya dengan lanjut usia senior gitu ya, dia lebih senang kalau perusahaan itu bagian dividen karena dia dapat dari apa namanya, akan dapat penghasilan yang lebih tinggi dari pembagian dividen tersebut. Akan tetapi investor dengan penghasilan tinggi akan lebih menyukai dividen payout ratio, artinya dia mementingkan perkembangan perusahaan dibandingkan dibagiin dividennya secara tinggi gitu. Jadi si clientele effect teori ini menyatakan bahwa suatu teori yang menyatakan bahwa ini kebijakan dividen sebenarnya berpengaruhnya dari mana? Dari faktor usia, dari apa ya, sifat individu tersebut. Jadi ada sebenarnya bukan usia juga, nih ada kelompoknya bagaimana, kelompok investornya apakah dia tergolong dari orang atau investor yang punya apa ya, punya diri golongan dari agresif, moderat ataupun konservatif, atau kelompok investor dari dunia mana gitu ya. Terus kemudian golongan apa. Nah, ini tergantung pada tipikal investornya kalau menurut clientele effect theory. Jadi terpengaruh nih kalau menurut dia kebijakan dividen, tapi terpengaruhnya dari mana? Terpengaruh pada perbedaan masing-masing kriteria investor tersebut. Jadi ada yang lebih suka persentasenya ya, lebih suka dibagikan dividennya untuk yang usia lanjut atau untuk yang usia muda, dia lebih suka dividen yang dibagikannya sedikit. Kemudian yang selanjutnya adalah signaling hypothesis. Jadi dalam keadaan ada pajak pribadi dan pajak perusahaan, dividen tidak disukai hampir semua pemegang saham yang membayar pajak. Tadi sama ya sama teori pajak ini. Atau pemegang saham bersikap sama apakah berupa dividen ataupun capital gain. Namun, mengapa perusahaan tetap membayar dividen secara teratur? Rozev menganggap bahwa dividen tampaknya memiliki informasi atau informational content of dividend atau sebagai isyarat akan prospek perusahaan. Apabila perusahaan meningkatkan pembayaran dividen, mungkin diartikan oleh pemodal sebagai sinyal harapan manajemen tentang akan membaiknya kinerja perusahaan di masa yang akan datang. Jadi ini teori yang terakhir nih, teori signaling teori. Jadi menurut signaling hypothesis, katanya investor ini akan bergantung kepada kebijakan dividen. Ini bergantung pada kebijakan dividen. Dia menganggap bahwa perusahaan yang memberikan dividen lebih banyak, membagikan dividen lebih banyak, DPR lebih tinggi, artinya perusahaan ini punya prospek ke depannya yang lebih cerah. Kinerja perusahaan yang lebih cerah.
Kalau teori ini menganggapnya seperti itu, karena dianggap sinyal yang baik nih. Kalau perusahaan bagiin dividen, berarti manajemen punya harapan untuk berkinerja lebih baik. Jadi di signaling teori ini berpengaruh kebijakan dividen itu. Semakin tinggi dividennya dianggap bahwa sama-sama investor, wah perusahaan ini bagus nih karena sering bagi dividen. Jadi beberapa teori ini punya pendapat yang berbeda-beda. Kemudian Bhattacharya 1979 mengembangkan suatu model signal atau signal model bahwa tingginya dividen yang dibagikan menunjukkan tingginya performance pada kondisi informasi tidak seimbang atau tinggi antara manajer dan investor. Perusahaan akan memberikan sinyal dengan membayar dividen yang tinggi. Akhirnya biar harga sahamnya naik, biar nilai perusahaannya bagus, jadinya manajer nih suka bersikap, udah deh bagi aja dividennya biar kita ngasih sinyal positif ya ke para pemegang saham supaya saham kita naik, supaya nilai perusahaan kita meningkat. Gitu. Jadinya menurut si Bhattacharya ini oke, signaling teori boleh nih karena banyak investor yang punya pemikiran seperti itu. Oke. Kemudian selanjutnya adalah kebijakan dividen residual. Kebijakan dividen residual yaitu kebijakan di mana dividen yang dibayarkan sama dengan laba aktual dikurangi dengan laba yang ditahan untuk membiayai investasi perusahaan. Pengambilan keputusan atas rasio pembagian dividen didasarkan pada menentukan anggaran modal optimum, menentukan modal yang dibutuhkan untuk membiayai investasi tersebut, menggunakan laba ditahan untuk memenuhi komponen penyataan modal, membayar dividen hanya jika lebih banyak yang tersedia daripada yang dibutuhkan untuk berinvestasi. Nah, kalau di kebijakan dividen residual namanya residual ya, berarti sisa. Jadi dividen itu adalah sisa dari ketika kita return earning. Ketika kita mau pakai untuk investasi perusahaan. Jadi yang dihitung apanya dulu, dia nggak peduli nih sama signaling teori yang katanya nilai perusahaan itu akan tinggi atau pemegang investor akan meningkat jika kita memberikan sinyal positif berupa pembagian dividen. Nah, dividen residual ini menganggap bahwa oke, kita urusin dulu atau kita hitung dulu yang perusahaan butuhkan. Yang perusahaan butuhkan untuk berinvestasi lebih lanjut. Kenapa ya? Untuk mengembangkan perusahaannya ke depan. Dividennya dari mana? Dividennya ketika si modal ini, anggaran modal optimum ini sudah dicapai, sudah ditemukan. Misalnya kita butuh ekspansi atau kita butuh modal kembali, modal sendiri itu dari return earning sebesar dari 1 miliar, misalnya kita butuh 800 juta. Berarti yang dibagikan ya 200 juta. Jadi yang ditentukan adalah return earning-nya dulu, kalau di kebijakan dividen residual. Banyak ya tadi yang pajak itu nggak setuju dividen yang dibagikan tuh lebih tinggi, karena lebih tinggi pajaknya. Kemudian teori MM bilang nggak berpengaruh, katanya. Berapapun kebijakan dividen tuh nggak berpengaruh. Kemudian kalau bird in hand tadi, dividen yang dibagikan itu lebih bagus untuk investor, untuk kinerja perusahaan, karena akan meningkatkan nilai perusahaan. Bird in hand ini sama dengan teorinya si signaling, hampir sama. Jadi dia lebih menitikberatkan bahwa bagikan aja dulu dividennya, karena banyak orang yang senang kalau dibagikan dividen dibanding ditahan labanya. Ya. Berbeda dengan residual ini. Residual maunya di return earning dulu, ditahan dulu labanya, baru sisanya dibagikan. Karena tadi juga bilang, kata di teori pajak kan, kalau kita bagiin kebanyakan, nanti kita nggak pakai modal dari return earning, kemudian kita pinjam lagi ke pembiayaan eksternal, akhirnya biayanya malah tambah besar. Ya. Oke, kemudian pembayaran dividen, prosedur pembayaran, garis besar dari urusan pembayaran, tanggal pengumuman, tanggal pencatatan, tanggal pemisahan dividen, dan tanggal pembayaran. Kemudian faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen, kebutuhan dana perusahaan, aliran kas yang diharapkan, pengeluaran modal yang akan datang. Terus kemudian posisi likuiditas, kemampuan meminjam. Ya, ini untuk faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen. Jadi saat menentukan kebijakan dividen, kita harus lihat dulu nih, posisi likuiditas perusahaannya bagaimana, kemampuan meminjam perusahaannya gimana. Perusahaan mempunyai tingkat fleksibilitas yang tinggi akan memperbesar kemampuan membayar dividen. Artinya kenapa dia bilang bahwa perusahaan yang punya tingkat fleksibilitas tinggi itu malah lebih tinggi membayar dividennya. Karena dia nggak takut kalau dia kurang dari sumber internalnya, dari return earning ketika perusahaan butuh, dia bisa kok pinjam dari eksternal gitu. Ya. Posisi likuiditas juga. Jadi
perusahaan ini punya catatan laba yang bagus enggak? Gitu. Liquid enggak nih usahanya? Jadi dia pengaruhi berapa yang akan dibagikan dan berapa yang akan ditahan. Termasuk kebutuhan dana untuk modal. Ya, kemudian ada lagi tingkat ekspansi aktiva, tingkat laba, stabilitas laba, kendali posisi pemegang saham sebagai pembayar pajak. Ini adalah faktor yang mempengaruhi adanya kebijakan dividen atau besarnya kebijakan dividen. Kemudian ini bermacam pembayaran dividen, jumlah dolar stabil per saham, kebijakan dividen stabil, rasio pembayaran konstan, dividen tetap yang rendah ditambah dengan dividen ekstra. Oke, ini tadi bermacam pembayarannya jenisnya kayak gini, bisa jumlah dolar, rasio pembayaran konstan, atau dividen tetap yang rendah ditambah dengan dividen ekstra. Ini jenis-jenis pembayaran dividen. Kemudian dividen saham, dibayar dalam bentuk saham tambahan, bukan dalam bentuk kas, berarti bukan dalam bentuk uang ya, dan hanya berupa pemindahan pembukuan dari pos laba ditahan ke pos modal. Jadi kalau dividennya dibagiin saham, mulai dari laba pindah ke dalam pos modal. Sama aja ini jadinya dividennya dibagikannya dari saham jadi bentuknya saham, artinya nggak keluar dari perusahaan, cuma pindah pos doang. Pos modalnya persentase punyanya siapa, ya dari punya saham milik perusahaannya udah jadi sedikit gitu, misalnya tadinya saham perusahaan 70%, ketika pembagian dividen kita bagi sahamnya ke para pemegang saham deh gitu, para investor. Dari 7%, 10% saya kita bagiin sebagai dividen. Akhirnya si 70% perusahaan ini dia tinggal 60 karena 10-nya dibagikan sebagai dividen. Jadi punyanya miliknya investor lain. Kemudian pemecahan saham atau stock split. Jumlah saham biasa yang beredar bertambah tetapi jika tidak terjadi perubahan dalam pos modal. Jadi kita baginya dengan cara pemecahan saham atau stock split. Sahamnya dipecah-pecah. Jadi tinggal kecil-kecil, tadinya satu saham misalkan per lembar 20.000, jadi diadain stock split, jadi banyak sahamnya. Tapi jadi kecil-kecil nilainya 20.000 per lembar, jadi tinggal 5.000 gitu, tuh ada stock split. Ya, tidak terjadi perubahan pos dalam modal, tapi sahamnya jadi lebih kecil-kecil. Kemudian pembelian kembali saham yang beredar atau repurchase, perusahaan yang membeli kembali sahamnya memperoleh keuntungan pajak dibandingkan yang melakukan pembayaran dividen. Oke, jadi pajak beli kembali repurchase itu lebih rendah dibanding kita bayar pajak dividen. Pembelian kembali akan menyebabkan kenaikan harga saham melalui pasar terbuka, melalui penawaran tender. Yang pada punya saham saya beli deh, itu ya, pembayar dengan dividen yang saya punya nih, beli lagi deh saham-sahamnya. Nah ini ininya lebih kecil nih bunganya, ya. Nah, kita lanjut ke latihan soal. Oke, kalau dari teori tadi sudah selesai, kita ke latihan soal. Nanti kalau ada yang kurang jelas, kembali lagi, tolong ditanyakan saat kita sesi diskusi besok ya. Latihan PT Beta Tbk. PT Beta Tbk memiliki IET 2 miliar. Sahamnya 10 juta lembar. Harga sahamnya 3.200 per lembar. Perusahaan akan repurchase stok. Nih, pembelian kembali saham 20%. Pembelian diharapkan tidak mempengaruhi price earning ratio atau PER. Bagaimana pengaruh stok repurchase terhadap harga saham PT Tbk? Katanya gimana sih pengaruhnya karena adanya ini nih, pembelian kembali saham? Kita hitung jawabannya. EPS saat ini, earning per share sebelum repurchase adalah total laba dibagi dengan jumlah saham. Total labanya 2 miliar dibagi dengan 10 juta. Jumlah sahamnya ada 10 juta ya, 10 juta lembar. Jadi harganya adalah EPS-nya, earning per share-nya adalah laba per lembar saham adalah Rp200. Kemudian rasio price earning-nya berapa? Berarti 3.200 harga per lembar saham dibagi dengan earning per share. Berarti rasio PE-nya adalah 16 kali. PE itu adalah per earning, price earning rasio earning. Jadi PER ya. Nah, ini adalah 16 kali. Ya, ini rumusnya tadi harga per lembar saham dibagi dengan total earning per share. Ini adalah 16 kali. Kemudian IPS setelah repurchase 20% 2 juta lembar. Katanya dibeli lagi nih tadi 20% kan dari 10 juta. Berarti 2 juta lembar. IET-nya tetap 2 miliar
sahamnya 8 juta. Kenapa? Karena 2 jutanya tadi sudah di repurchase. Jadi harganya adalah 250 per lembar saham. Tadi berapa nih sebelum repurchase? 200 ya. Setelah repurchase berarti per lembar sahamnya lebih tinggi nih harganya nih. Jadi 250 per lembar saham. Harga pasar yang diharapkan setelah repurchase adalah rasio PE dikali rasio price earning dikali dengan EPS. Tadi sudah diketahui rasio PE-nya 16 kali, kemudian EPS-nya setelah repurchase 250. Jadi harganya 4.000 rupiah per saham. Pengaruh repurchase stock terhadap harga saham perusahaan ini adalah meningkatkan harga saham per lembarnya sebesar 800 rupiah. Iya, karena kenapa? Karena tadinya harga sahamnya itu per lembar atau EPS-nya itu earning per share-nya kan 3.200 ya. Nih, harga per lembar sahamnya 3.200. Setelah adanya repurchase, pembelian kembali itu jadinya adalah 4.000, artinya ada peningkatan sebesar 800 rupiah per lembarnya. Karena harga EPS naik menjadi 250 per saham. Ini untuk earning per share-nya. Ya, oke. Oke, lanjut. Sekarang ada latihan PT, tadi PT Beta, sekarang PT CMC TWK. PT CMC memiliki struktur modal, ekuitas modal sendiri sebesar 100%, yaitu 200.000 lembar saham. Nilai saham $2 per lembar. Pertumbuhan direncanakan 12% per tahun dan realitasnya hanya adalah 5% per tahun. Pada tahun 2015 diproyeksikan laba bersih senilai 2 juta rupiah. 2 juta dolar. Pembayaran dividen 20% tetap diteruskan sehingga saldo laba ditahan akan menjadi 1,6. Dari 2 juta karena pembayaran dividennya 20% tetap ya dari 2 juta jadi tinggal laba ditahannya 1,6 juta. Oke, kemudian lebih lanjut perusahaan menyadari bahwa proyek investasi dengan pertumbuhan 14% akan menghasilkan $800.000 tahun 2015 itu dibandingkan dengan proyeksi laba bersih senilai 2 juta. Satu hal yang mengembirakan adalah bahwa laba yang tinggi dari aktiva yang sudah ada diperkirakan akan tetap berlangsung. Laba bersih sebesar 2 juta dolar masih dapat diharapkan untuk tahun 2015. Manajemen CMC sedang melakukan peninjauan atas kebijakan dividen strategis. Jadi pertanyaannya dengan informasi yang ada untuk PT CMC TBK, pertanyaannya adalah dengan asumsi proyek investasi tahun 2015 yang dapat diterima akan sepenuhnya didanai oleh laba ditahan selama tahun tersebut. Jadi semua proyeknya didanai oleh laba ditahan, nggak ada sumber eksternal. Dia pakai modal sendiri, modal perusahaan sendiri dari laba ditahan. Maka hitunglah DPS tahun 2015. Kemudian berapakah rasio pembayaran yang berlaku untuk tahun 2015? Jika rasio pembayaran dividen 60% tetap dipertahankan, berapakah estimasi Anda akan harga saham saat ini? Kita tanya satu dulu ya, kita cari DPS-nya dulu. Nah, proyeksi laba bersih tadi diketahui ya, proyeksi laba bersih katanya, nih, proyeksi laba bersihnya itu 2 juta nih, di tahun 2015. Ya, ini adalah proyeksi laba bersih tahun 2015. Kemudian proyeksi investasi modal adalah sebesar 800.000. Nih, hanya akan menghasilkan 800.000 dolar. Ya, ini juga sudah diketahui nih. Pembayaran dividen sehingga akan menjadi 1,6. Lebih lanjut, perusahaan menyadari bahwa proyek investasi dengan pertumbuhan 14% hanya akan menghasilkan 800.000. Ini sebenarnya ada hitungannya lagi, tapi di sini di dalam soal sudah diketahui bahwa dengan tingkat pertumbuhan 14% maka akan menghasilkan sebesar 800.000 dolar. Ya. Jadi investasi modalnya sebesar 800.000. Jadi sisa yang tersedia adalah 1.200.000 dolar. Saham yang beredar adalah sisa yang tersedia dari laba bersih, ya. Laba bersihnya udah dipakai nih. Ya, buat investasi modalnya 800.000. Jadi tinggalnya sisanya dividennya. Tadi kan kalau dividen itu adalah sisa untuk ketika sudah dibagikan, tadi rumusnya 1 min DPR ya. Kalau mau tahu return earning. Jadi dibalik, kalau return earning-nya udah tahu, kita mau tahu dividennya, berarti kan kita kurang yang 1 dikurang, persentasenya tadi 1 dikurang yang dijadikan return earning. Jadi kalau dibalik jadi rupiah, berarti kalau kita punya laba nih, IET-nya tadi earning after tax-nya 2 juta.
Terus kita pakai sebagai return earning 800.000, berarti sisanya dibagiin dong ya. Jadi sisanya adalah si dividen itu. Jadi 1.200.000 dibagi dengan saham yang beredar. Saham yang beredar adalah 200.000 lembar. Ya, di sini juga sudah tahu. Nih. Ya, karena kenapa? Kata bilangnya modal ekuitas itu dari 100% itu dari modal sendiri. Jadi kita nggak ada nih dana-dana dari pinjaman lain. Jadi pasti kalau yang 800.000 dari modal, berarti sisanya dibagiin. Gitu. Jadi DPS-nya adalah $6 per lembar. Kemudian EPS adalah earning per share. Earning-nya berapa? 2 juta. Share-nya berapa? Lembarnya ada 200.000. Jadi EPS-nya adalah $10 per saham. Rasio pembayaran adalah DPS per EPS. DPS-nya adalah 6, kemudian EPS-nya adalah 10. Jadi rasio pembayarannya adalah 60%. Ya, dari earning per share ternyata yang dibagiin adalah 60%. DPS itu adalah dividen yang dibagiin adalah 60% dari laba per lembar saham. Oke, habis itu juga dicari dengan cara total dividen dibagi dengan laba bersih. Ini juga bisa nih, tadi sama di slide yang sebelumnya, untuk menghitung berapa sih persentase dividennya, gitu ya. Dividennya kan tadi 1.200.000, labanya 2 juta. Berarti 60% adalah dividen yang dibagikan. Nih, ya rasio dividennya 60%. Kemudian kalau ditanya berapa dong rasio return earning-nya, ya 1 min 60. Jadinya 40% dijadikan biaya modal. 60% dijadikan dividen. Oke. Oke ya, kita lanjut. Ini estimasi harga saham untuk saat ini, P0. Namanya harga saham saat ini tuh lambangnya P0. Berarti $6 DPS dibagi dengan 14%. Ya, tadi kan kenapa? Tingkat pertumbuhannya adalah 14%, dikurang dengan 5%. Kita lihat ya, 5%. Di sini harusnya ada infonya nih. Nih, ya. Tadinya katanya 12%. Ya, tadinya katanya 14% dengan tingkat pertumbuhannya. Nih, tingkat pertumbuhannya 14% dikurang dengan tingkat pertumbuhan 14% dikurang dengan berapa tadi? 5% realitasnya. Ya. Tingkat pertumbuhan 14% dikurangi dengan realitas yang terjadi adalah 5%. Jadi oke, ya. Jadi hasilnya adalah untuk harga saham saat ini adalah $67,67. Dalam situasi terdahulu yaitu saat pembagian dividen tetap 20% IPS $10 atau Rp2, maka tingkat pertumbuhan mencapai 14% dan rata-rata pertumbuhan mencapai 12%. Informasi ini juga sudah ada ya di atas tadi. Jadi adalah $100. Tapi kalau masih harga untuk saat ini, berarti dikuranginnya dengan realitas. Ya, kalau 12% kan tadi kalimatnya adalah pertumbuhan yang direncanakan. Oke, ya sampai sini hasilnya adalah $100. Jadi harga sahamnya menurut harga saham saat ini itu ada 66,67, tapi dalam situasi terdahulu pembagian dividen yang 20%, maka sebenarnya harga sahamnya adalah 100. Oke. Kemudian, meskipun CMC mengalami kemunduran yang berat, namun aktifannya yang ada akan terus memberikan aliran laba yang baik. Lebih banyak dari laba ini akan diteruskan ke pemegang saham karena pertumbuhan internal yang terus melambat telah mengurangi banyaknya keperluan dana. Jadi banyakkan dibagiin nih, benar nggak? Tadi kalau lihat dari sini iya, banyakkan yang dibagiin 60% dibanding yang ditahan. Kenapa? Karena katanya pertumbuhan internal yang terus melambat telah mengurangi banyaknya keperluan dana. Jadi katanya kita nggak butuh ekspansi karena lambat pertumbuhannya. Jadi nggak butuh dana, jadi dibagiin aja deh. Dan tetapi hasilnya adalah penurunan nilai saham sebesar $33. Caranya gimana? 100, tadinya kan 100 dikurang dengan 66,7. Ya. Terdahulunya nih 100 nih, realitasnya cuma 66,67. Jadi harga sahamnya turun 33,3. Jadi ternyata benar ya teorinya tadi yang bilang bahwa semakin banyak harga saham yang dibagikan, ya saham yang dibagikan, gitu, dividen yang dibagikan, berarti harga sahamnya akan turun.
sama sesuai dengan apa ya, tadi beberapa teori yang ada di atas ya. Sudah, kemudian kita lanjut ke latihan PT Wiksa. Nah, di sini PT Wiksa tahun lalu memperoleh laba bersih senilai 240.000 dan telah membagikan dividen 80.000. Dividen tersebut telah bertumbuh dengan tingkat pertumbuhan 6% per tahun selama 5 tahun. Tahun ini perusahaan memperoleh laba 320.000, kesempatan investasi yang layak saat ini membutuhkan dana 300.000. Diminta untuk menghitung dividen yang dibayarkan bila perusahaan menggunakan kebijakan DPR yang konstan. Residual dividen, tadi ya sisa ya, jika akan dipertahankan rasio debt to total asset sebesar 40%. Debt to total asset itu rasio solvabilitas nih. Dia DAR namanya, debt to asset ratio. DAR. Nah, kita hitung dividen payout-nya. Dividen payout berapa? Dividen yang dibagikan. Ada berapa? 80.000. Dari laba bersihnya, IET-nya 240.000. Ya, jadi DPR-nya adalah 33,3%. Residual dividen yang ada jika mempertahankan debt setelah aset 40%. Nah, tadi katanya kalau residual tuh kita mentingin dulu asetnya ya, yang modalnya, kebutuhan modalnya berapa. Kebutuhan modalnya 40%, berarti yang dibagiin tinggal 60%. 60% dikali dengan 300.000. 300.000 itu adalah kesempatan investasi yang layak membutuhkan dana. Ya. Ini hasilnya adalah 180.000. Jadi residual dividen berapa? Katanya investasinya butuhnya 180.000. Ya, 320.000 kan tingkat labanya. Ya, jadi kita tahan dulu nih, berarti tingkat laba dikurang investasi yang dibutuhkan. Berarti residual dividennya yang mau dibagiin cuma 140.000. Karena kita ini dulu nih, tentukan dulu investasinya. Ya. Kemudian ini adalah hasilnya, berarti residual dividennya adalah 140.000 dolar. Kemudian ini ada soal lagi, ini PT Parahyangan. PT Parahyangan memperlakukan kebijakan residual ketat dengan mempertahankan struktur modalnya sebesar adalah 60%, utang dan 40% ekuitas. Nih, kita pernah bahas juga nih struktur modal. Struktur modal itu berapa besarnya modal perusahaan yang digunakan untuk utang yang diperoleh dari utang. Berapa besarnya modal perusahaan yang diperoleh dari utang? Atau kita mau tahu struktur modal itu adalah komposisi modalnya bagaimana, lebih banyak utangnya berapa persen atau modal sendirinya berapa persen? Laba untuk tahun berjalan adalah 5.000, berapakah jumlah maksimum modal yang memungkinkan untuk membelanjakan tanpa menerbitkan saham baru? Misalnya bahwa pengeluaran investasi yang telah direncanakan untuk tahun yang akan datang adalah 12.000. Apakah PT Parahyangan akan bayar dividen? Ini penyelesaiannya. Katanya rasio utang terhadap ekuitas, DER ini, debt to equity, itu adalah 1,5. Utang terhadap ekuitas, utangnya tadi 60%, 40% adalah ekuitas atau modal sendiri. Jika laba tahun berjalan seluruhnya adalah 5.000, maka pinjaman baru yang diperlukan untuk mempertahankan rasio utang terhadap modal agar tidak berubah adalah 5.000 dikali 1,5. Karena ini rasionya nih, ya. Rasionya nih 1,5, karena dia pengen tetap komposisinya atau struktur modalnya tetap 60 banding 40. Jadi kita butuhnya berapa? Katanya 7.500. Ya, pinjaman baru yang diperlukan untuk mempertahankan rasio adalah 7.500. Bukan 5.000, karena kita mau tetap 1,5. Itunya rasionya. Total pembiayaan baru yang mungkin tanpa ekuitas eksternal menjadi 5.000 ditambah 7.500. Hasilnya pembiayaan barunya adalah 12.500 dolar. Ini ilustrasinya. Utangnya semula 7.500, 60%. Kemudian 5.000 ekuitasnya ya, 40%. Totalnya adalah 12,5. Nih. Ya, 5.000 itu dari sini. Nih. Sebelum kita pakai ada rasio hutang dan modal. Oke, ini ekuitasnya utangnya 7.500. Sekarang untuk apa? Untuk mempertahankan tadi komposisinya. Kemudian rencananya adalah 7.200 dan 4.800. Tahu dari mana? Kita lihat di sini. Oke, harusnya ada di sini ya.
4.800 dan juga oke, sorry nih. 60% dan 40%, ekuitasnya adalah 4.800 sebentar. Oke, ini tadi ya semulanya rencananya 4.800 dan utangnya 7.200. Dari mana jika pengeluaran telah direncanakan sebesar 12.000? Ini ada di sini nih ya, direncanakan tahun yang akan datang. Ini rencananya ya. Kalau tadi kan aktualnya, rencananya adalah 12.000 dikali 40% karena ekuitasnya tetap kan 60 banding 40, jadi 4.800, sedangkan utangnya tetap dikali juga dari 7.000, dari berapa nih ekuitasnya, utangnya sebentar. Utangnya itu, utangnya berarti, oke, ini ya sebentar ini dulu ya, berarti 12.000 ekuitasnya adalah kali 0,4 karena ekuitas itu 40% ya dari 12.000. Oke, jadi 4.800. Oh ya, oke. Jadi kan perbandingannya adalah 60 sama 40. Ekuitasnya 40, 60%-nya adalah hutang. Berarti kita mau pengeluaran yang direncanakan itu adalah 12.000. Berarti 40% dari 12.000 itu adalah ekuitas, 60% dari 12.000 adalah hutang. Komposisinya sama ya. Jadi berapa nih? Berarti utangnya 7.200. Ekuitasnya 4.800. Berarti dividen residual atau yang sisa yang bisa dibagikan, kalau rencananya nanti adalah pengeluarannya 12.000, ini ada yang kita bisa bagikan sebagai dividen, nilainya adalah 200. Ya, kalau rencananya kita 12.000 pengeluarannya. Kenapa kita bisa bagi dividennya? Karena ini turun pengeluarannya, tadinya 12,5 jadi 12.000. Otomatis ada yang kita bisa bagikan, nilainya bukan 500, tapi nilainya adalah 200. Karena pengeluarannya direncanakannya 12.000. Oke. Ya. Sampai di situ jika ada yang tidak paham, kembali lagi nanti kita akan bahas bareng-bareng. Nah, kemudian ini ada contoh PT Sakura mempunyai anggaran modal 1,2 miliar. Perusahaan ingin mempertahankan, balik lagi di 60-40. Perusahaan meramalkan, ini rencananya 600 juta. Rencananya kalau tadi ada rencana pengeluaran, ini adalah rencana laba bersihnya. Ya. Meramalkan rencana laba bersihnya adalah 600 juta. Berapakah rasio pembayaran dividennya? Kita hitung dulu dari hutang dan modal sendiri untuk mempertahankan struktur modal. Berarti 1,2 dikali 60%, 40% dikali 1,2. Kebutuhan dana yang dibiayai dari ekuitas adalah 480 juta, jika laba bersihnya 600 juta. Kemudian jika maka besar dividen yang dibagikan adalah 600 juta dikurang dengan 480 juta. Katanya jika laba bersihnya 600 juta berarti yang secara residual tadi dividen yang bisa dibagikan berapa? Karena modalnya dipakai nih 480. Kita cuma punya laba 600 juta. Artinya yang dibagikan berapa? Yang buat modal kan 480 juta, labanya 600 juta. Rencana labanya ya, ramalannya adalah 600 juta. Jadi dividen payout-nya yang bisa dibagiin adalah 120 juta. Oke. Sekarang dividen payout ratio berarti berapa persen sih? Kalau tadi dividen payout doang gitu ya, dividen yang dibagikan. Sekarang secara persentase berapa? Ya, dividen yang dibagikan dibagi dengan laba perusahaan. Berarti hasilnya adalah DPR-nya 20%. Oke, di situ. Nah, kita lanjut lagi ke PT Sendang menjalankan kebijakan dividen residual ketat. Rasio utang terhadap ekuitas 3:1. Jika laba tahun ini adalah 200.000, berapakah jumlah maksimal belanja modal yang memungkinkan tanpa tambahan ekuitas baru? Jika pengeluaran investasi yang direncanakan untuk tahun yang akan datang adalah 700.000, ini rencana lagi nih. PT Sendang akan membayar berapa dividen dan berapa banyak? Apakah PT Sendang mempertahankan pengeluaran rasio utang yang konstan? Mengapa jika iya dan mengapa jika tidak? Kita buat tabelnya. Semula hutangnya adalah di $600.000. Ya, dari mana? Dari sini. 3:1. Labanya adalah $600. Satunya adalah utang ya, utangnya $200.000. 200.000 US. Karena 3:1 nih ekuitasnya, utangnya 3 kalinya laba, ekuitasnya 1. Berarti
satu 200.000, ini 800.000. Berarti ini berapa komposisinya? 75%. Dari mana 75%? 600.000 aja bagi 800. Benar nggak 75%? Harusnya benar ya. Yang ini adalah ekuitasnya cuma 25%. Kemudian rencananya harus sama nih. Kita karena sudah menentukan persentasenya, berarti utangnya 75%, ekuitasnya 25%. Jika pengeluaran, ini dari mana? Dari tadi yang direncanakan nih. Pengeluaran yang direncanakan. 700.000 ya. Oke, maka labanya sebesar kali aja 700.000 dikali 25% ya ekuitasnya. 200.000 akhirnya adalah hasilnya berapa nih? 175.000. Oke, ya ekuitasnya adalah 175.000. Maka jika labanya sebesar 200.000, dividen yang akan dibayarkan adalah sisanya. Berarti 200.000 dari dividen 200.000 dikurang dengan 175.000. 200.000 dari mana ini? Labanya udah ada ya. Jadi cuma 75.000 nih yang dibagiin jadi dividen ya. PT Sandang mempertahankan pengeluaran rasio utang yang konstan. Ini rasio utang nih, 75/25. Benar nggak nih? Oke, jadi benar ya, ternyata si PT Sandang ini tetap mempertahankan pengeluaran rasio utang yang konstan untuk mendapatkan dividen yang dibagikan nilainya 25.000. Masih bisa dia bagiin dividen 25.000 nih. Mempertahankan pengeluaran rasio utang yang konstan. Mengapa dia bisa mempertahankan? Karena ternyata di rasio yang ini dia tetap bisa bagiin dividen ya dengan rasio yang baru. Oke, kemudian ini ada contoh lain. Di sini PT Mutiara Indah memperkirakan bahwa laba tahun yang akan datang adalah 60 juta, jumlah sahamnya 4 juta, hutang terhadap ekuitas 2 juta, 2/1. Ini dengan beberapa pertanyaan di dalamnya. Sama buat seperti ini, investasi maksimum 2/1 ada di mana? Ada di sini. 6 juta berarti dari utang dibanding ekuitas adalah 2/1, jumlah dana investasi maksimumnya adalah 180.000. Oke. Oke, sebentar ya ini ya. Coba kita samakan dulu. Ya, lanjut ya. Tinggal dikit lagi nih. Oke, tadi dana investasi maksimum dapat tersedia adalah di sini informasinya adalah 2/1. Di sini laba tahun yang akan datang sudah ditentukan nih 60 juta rupiah. Kalau 2/1 berarti utangnya adalah 2 kalinya laba, satunya adalah ekuitas. Harusnya di sini adalah 120 juta dan 60 juta. Jadi dana investasi maksimum adalah 180 juta. Ya, 2/1. Kemudian pengeluaran modal DPS katanya 75.000 ini kebijakan dividen, pengeluaran modalnya adalah 75 juta. Oke, 75 juta terdiri dari 2/1 juga, karena ini mempertahankan, katanya mau mempertahankan rasio. Ya, perusahaan mempertahankan rasio utang terhadap ekuitas 2/1. Berarti dari pengeluaran modal sama dibagi lagi 2/1, dikasih perbandingan lagi. Berarti yang di sini adalah 50.000, di sini adalah 25.000. Jadi totalnya adalah 75.000. Ya. Kemudian jika pengeluaran 75 juta maka 25.000 ini sebenarnya 25 juta ya, 50 juta, 25 juta, totalnya 75 juta. Jika pengeluaran 75 juta, maka ekuitas yang diperlukan itu adalah 75 juta dibagi sepertiga. Tadi dapatnya 25 juta. Jika laba sebesar 60 juta, maka dividen yang dibayarkan adalah 60 juta dikurang 25 juta. Ini untuk residual juga, dividen residual. Karena dia bilang untuk ekuitasnya butuhnya 25 juta. Berarti kalau labanya 60 juta, dia yang dibagikannya gitu ya, tinggal 35 juta. Berarti DPS-nya gimana? Jumlah yang dibagikan, ya dividen yang dibagikan dibagi dengan per share. Dividen per share, bukan dividen payout ya. Berarti share-nya berapa? Jumlah saham yang beredar. Berapa? Nih, saham yang beredar nilainya adalah 4 juta lembar. Oke, jadi adalah 8,75 rupiah. Besarnya pinjaman 75 juta dibagi 25 juta adalah 50 juta dan laba ditahan sebesar 25 juta.
Ya, laba ditahan udah jelas di sini. Laba ditahannya 25 juta. Oke, kemudian adalah pinjamannya 50 juta ya. Karena dia butuh dari laba ditahan pinjaman 75 juta, 25 jutanya adalah dapat dari return earning. Jadi dia butuhnya pinjaman cuma 50 juta. Dari karena dia butuh dana 75 juta, 25 juta dia ambil dari modal sendiri, 50 jutanya adalah dari pinjaman. Besarnya dividen dengan adanya kebijakan residual adalah 60 juta rupiah. Sedangkan pinjaman baru sebesar adalah 120 juta rupiah. Oke, 120 juta rupiah, 2:1 ya soalnya ya pinjamannya, 120 juta rupiah. Oke, dari sini sudah selesai untuk materi kita untuk kebijakan dividen. Dari saya, terima kasih telah menyimak materi dengan baik. Kita ketemu nanti di sesi perkuliahan untuk diskusi dan tanya jawab seputar materi kebijakan dividen. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.